Pemirsa, kita akan lihat dulu grafis hasil survei lingkaran survei Indonesia terkait kepribadian calon. Kembali bersama kami. Nah, tadi kalau kita lihat Ibu Siti, Mas Ruli dan Bayu, tadi ada grafik terkait kepribadian calon presiden. Saya jadi ingat bahwa kalau tadi kita ngomongin tentang Pak SBY di tahun 2004, kita lihat kan memang pemilih 2009 di tahun 2004 ini yang lebih eye catching adalah ada iklannya yang kita ingat adalah kapan lagi kita punya presiden ganteng, dan itu ternyata akhirnya menarik semua minat ibu-ibu. Oh iya ya, presiden ini ganteng, jadi saya pilih aja presiden ganteng. Terutama ini. Senyumnya ya. Nah, ini juga kalau kita lihat tadi ada beberapa grafik kepribadian, ini kan juga akan mempengaruhi bagi ibu-ibu karena kita tahu seperti ya pencitraan dan kepribadian ini menjadi salah satu daya tarik bagi ibu-ibu. Kita yang bikin, kita tanya dulu yang bikin datanya atau surveinya ini, Mas Ruli. Ini kita lihat datanya ada jujur, mempunyai kemampuan misalkan masalah, mampu mengambil keputusan tegas. Nah, ini apa saja sebenarnya? Ya, kalau di sini kan kita coba ambil karakter kepribadian ya, dan kita tanyakan kepada responden bahwa dari dua kandidat ini mana yang mereka lebih prefer atau lebih memilih kandidat mana yang punya kedekatan kepribadian. Misalnya ke konteks jujur, misalnya Jokowi dianggap lebih jujur ketimbang maksudnya ini dari segi pencitraan ya, bukan lagi dari sisi kepribadian langsungnya ya. Maksudnya masyarakat respondennya sama, perempuan lagi-lagi sama jumlahnya. Sama. Lalu juga dianggap pintar, Prabowo mungkin dianggap lebih pintar oleh masyarakat karena mungkin konteks di ketika dia berpidato atau ketika dia berbicara dan segala macam ya, kontennya itu lebih kuat Prabowo ketimbang kontennya Jokowi. Mungkin Jokowi lebih ke technical ya, dia lebih gayanya lebih ke problem solving yang lebih mudah lah seperti. Ya, kita lihat di sini dalam mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah, Jokowi dianggap lebih menang di sini. Namun dalam ketegasan Prabowo yang menang di sini ya. Ini kita lihat memang ada peduli terhadap rakyat kecil, punya gagasan. Ini kan sebenarnya yang dikeluarkan juga dalam visi dan misi para capres ini kan, kandidat ini. Ini kalau dari hasil LSI ini dikatakan bahwa Jokowi lebih dianggap jujur, punya kemampuan selesaikan masalah dan peduli rakyat kecil, sementara Prabowo lebih dianggap pintar, tegas dan mempunyai gagasan dan dalam setiap programnya. Nah, ini apa yang mungkin bisa dilihat dari grafik ini, data atau survei ini? Ya, kalau dari segi ini bahwa kita bisa melihat bahwa masyarakat punya anggapan atau persepsi bahwa calon ini punya kepribadian ini. Dia kuat, misalnya kayak Prabowo dianggap lebih pintar, dianggap lebih tegas, dianggap lebih punya gagasan atau program. Karena memang bisa dibilang kayak dari semenjak legislatif pun Prabowo sudah punya gagasan atau program lewat Gerindranya ya. Ketika itu mungkin PDIP masih berbicara masih wong cilik dan segala macam ya. Waktu itu Gerindra udah lebih dengan 6 garis haluan besarnya Gerindra lah waktu itu kan. Lalu juga ketika untuk ketegasan ya masyarakat akan melihat Prabowo lebih tegas ya, memang karena secara tidak langsung dari latar belakangnya juga ada kemiripan dengan itu karena berlatar belakang militer dan segala macamnya. Terus Jokowi juga dianggap merakyat, ya itu memang udah gayanya dia, template-nya dia karena sering belusukan dan segala macamnya. Seperti ya ini hampir sama lah. Bu Siti Zuro, ini kalau kita lihat memang ya tanggapan dari hasil survei tadi, apakah memang mungkin bisa mengubah dari pemilih perempuan ini melihat wah ini lebih jujur, wah ini lebih tegas. Jadi enggak akhirnya menarik menurut saya. Memang setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Jadi tidak selalu sama. Dua sosok ini, baik nomor satu dulu ya, Prabowo, nomor dua kan nomornya urutnya. Nomor urutnya 2 adalah Pak Jokowi. Menurut saya dia ini adalah dimunculkan, tidak hanya memunculkan diri, tapi dimunculkan, dikehendaki oleh rakyat, gitu ya, dikehendaki oleh publik, gitu ya. Muncul dengan survei atau media dan sebagainya. Ini artinya sebetulnya antitesa dari
mungkin model leadership yang ditunjukkan Pak SBY. 2 periode itu kan panjang sekali, 10 tahun gitu ya. Oleh karena itu antara kesederhanaan, karena kita menghadapi bencana, korupsi gitu ya, kita harapkan orang-orang yang muncul pemimpin yang tidak hedonis. Jadi muncullah pemimpin yang dikehendaki masyarakat itu yang sederhana, yang tidak menampakkan kekayaannya dan sebagainya. Itu antitesa dari bencana korupsi itu. Nah, sementara tegas tadi itu dan pintar, tidak kelihatan pintar tapi ternyata nggak bisa kan gitu. Jadi ini tegas dan pintar sekaligus dan punya kapasitas. Itu ada di diri Pak Prabowo gitu ya. Jadi dua-duanya ini melengkapi sebenarnya sebagai pemimpin yang dikehendaki. Jadi menurut saya mereka muncul tidak ujuk-ujuk muncul, memang ada keinginan tren gitu ya, kecenderungan yang menggiring sampai 2 orang ini muncul. Nah, ini seperti itu. Ini yang akan menjadi sulit bagi pemilih perempuan untuk menentukan siapa nanti pemimpinnya. Karena kita lihat begitu kedua setara, berdua ini setara. Sama, karena ini saling melengkapi. Nah, tapi kan ini akhirnya muncul karena perempuan juga banyak, ada yang katakan mudah untuk diberikan angin segar atau mudah aku sini. Kalau dari saya dengan Mbak Ayu, Anda menurut Anda apakah independensi perempuan dalam pemilih ini, dalam pilpres terutama ini agak masih kurang atau apa nggak sih? Karena kita lihat perempuan masih yang mudah dibujuk untuk memilih seseorang. Iya, dibujuk juga kan banyak bisa lewat media, lewat bagaimana dia kuat dalam propagandanya, ya kan? Door to door. Iya, door to door-nya. Jadi memang saya berharap sih, saya benar-benar bermunajat ya, berdoa. Saya orang yang percaya dengan doa, berdoa mudah-mudahan dari salah satu ini dua-duanya terbaik ya. Untuk sekarang mudah-mudahan terpilih yang memang terbaik untuk kemenangan wanita Indonesia. Itu aja. Ini memang mungkin harapan semua ini. Tapi kalau lihat independensi memang seperti jadi pemilih perempuan ini heterogen, Mbak, tidak homogen. Ada yang merindukan, saya mau pemimpin yang sederhana, pemimpin yang jujur, pokoknya itu udah gitu. Tapi sebelah sana lagi, saya mau yang tegas, yang cerdas, yang biar membuat negara gitu ya. lain juga sungkan ke kita. Yang paling tidak nantinya juga perempuan-perempuan ini dilindungi dengan katakan kebutuhan utamanya ya, istilahnya basic need itu tercover apa itu. Ini need and wants menjadi satu kesamaan di sini ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kebersamaan ini, kita akan lanjutkan dialognya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami.